Teman-teman, kali ini saya Rima Ikrima akan mempraktikkan micro-teaching daring mengenai teks biografi. Nah, saya menggunakan WAG atau WhatsApp Group dan YouTube untuk mengunggah video atau materi bahan ajarnya. Kegiatan micro-teaching ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kegiatan awal, yang kedua yakni kegiatan inti, dan yang terakhir yakni kegiatan penutup atau evaluasi. Kegiatan awal ini guru memberi salam dan mengajak peserta didik untuk memulai pembelajaran dengan membaca bismillah. Kemudian guru mengecek kehadiran peserta didik melalui Google Classroom. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan melalui YouTube atau melalui video yang diunggah ke YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa. Bagaimana kabar Anda saat ini? Semoga hati kita secara hari ini ya, badan dan jiwa kita senantiasa bersinergi. Amin. Sambil menunggu teman kalian aktif, Ibu ingatkan isi daftar hadirnya dulu di GCR ya, jangan lupa. Oh iya, ini Sultan kemana ya? Kok tidak hadir dari pertemuan 1? Sudah 3 kali tidak hadir sama pertemuan sekarang. Waduh, tolong hubungi ya sama yang rumahnya dekat. Karena sangat disayangkan loh, kehadiran sangat penting bagi kalian. Ibu ambil 75% dari kehadiran. Rekan-rekan, sebelumnya pernah baca riwayat tentang hidup seseorang tidak? Boleh Ibu tahu riwayat siapa yang kalian baca? Ya ampun, ada-ada aja ya kalian, riwayat mantan, riwayat jodoh, sangat bervariasi ya. Sebenarnya teks riwayat mantan itu bukan termasuk teks biografi, kecuali kalau mantannya itu sangat berprestasi dan banyak sekali hal yang perlu diteladani oleh kita semua. Riwayat yang kalian baca tersebut jika dalam bahasa Indonesia termasuk ke dalam teks apa ayo? Sip, betul Adinda, teks biografi. Oke, betul ya teks biografi. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas teks biografi. Simak videonya selengkap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di rumah? Semoga keadaannya baik ya. Alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka meskipun secara virtual ya anak-anak. Kita harus tetap bersyukur meskipun pembelajaran belum kembali secara luring. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan kalian supaya kita bisa melaksanakan pembelajaran secara efektif meskipun secara daring. Oke, baik para siswa, sebelumnya Ibu selalu mengingatkan kalian harus mengisi daftar hadir di Google Classroom. Kenapa? Karena Ibu mengambil 75% itu dari kehadiran dan sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester kalian. Sebelumnya, Ibu bertanya kepada kalian, pernahkah kalian membaca sebuah riwayat seseorang dalam sebuah buku misalnya? Pernahkah? Oh, alhamdulillah, ada yang pernah, ada yang belum ya. Jadi, anak-anak, riwayat seseorang dalam belakang buku misalnya, ini merupakan salah satu teks biografi. Paham ya maksud Ibu? Maksud Ibu, sekarang kita akan mempelajari mengenai teks biografi. Sebelum ke materi, Ibu akan memberikan ice breaking berupa video. Silakan disimak.
Siapa yang kurang fokus ketika ice breaking tadi? Ayo, ngaku kalian. Oke, cukup ya tadi ice breakingnya. Ibu lanjut ke materi. Teks biografi. Apa sih teks biografi itu? Betul, riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kemudian, apa sih bedanya dengan autobiografi? Autobiografi adalah riwayat seseorang hanya ditulis oleh penulisnya sendiri atau orang itu sendiri, bukan orang lain yang menulisnya. Paham ya? Oke para siswa, jadi biografi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata. Bio artinya hidup dan grafien artinya menulis. Kemudian, Ibu, struktur teks biografi ini apa aja sih, Bu? Oke. Yang pertama, orientasi. Orientasi di sini artinya berupa latar belakang yang berisi ihwal informasi, memuat siapa, di mana, kapan, bagaimana. Misalnya dalam teks biografi yang Ibu pegang nih dalam buku, Sudaryanto yang lahir di Surakarta 14 Mei 1944 adalah dokter linguistik bla bla bla. Nah, itu disebut dengan orientasi atau istilahnya pengenalan. Yang kedua itu record of event. Artinya ini merupakan kejadian atau peristiwa penting yang dialami oleh si seseorang tersebut gitu. Misalnya pencapaian Sudaryanto ketika tahun 2012 misalnya mendapat penghargaan dari Presiden Joko Widodo misalnya ya, itu merupakan suatu kejadian yang penting dan memuat juga sikap yang perlu atau harus kita teladani dari tokoh tersebut. Itu yang dinamakan dengan record of event. Yang ketiga yakni evaluasi. Nah, dalam evaluasi ini atau dalam resolusi ini biasanya bagian ini tuh opsional atau bisa terdapat dalam teks biografi atau juga tidak, tergantung si penulisnya. Oke, materi selanjutnya mengenai kaidah bahasa dalam teks biografi. Apa saja sih kaidah bahasa yang digunakan dalam teks biografi ini? Yang pertama, biasanya teks biografi menggunakan kata verba. Apa sih kata verba ini? Kata kerja. Verba artinya kata kerja. Kata kerja verba ini misalnya dalam menceritakan suatu peristiwa. Misal, B.J. Habibie dipilih kan verba sebagai Presiden Indonesia ketiga. Biasanya dalam teks biografi ini para siswa memuat kata sifat atau adjektiva. Misal, B.J. Habibie dikenal sebagai pribadi yang ulet, misalnya tekun atau rajin. Nah, itu merupakan adjektiva atau kata sifat. Yang ketiga, biasanya teks biografi ini menggunakan kata kerja pasif. Artinya, dalam menceritakan peristiwa, ada juga penulis menggunakan kata kerja pasif. Misalnya, B.J. Habibie dipilih. Yang tadi kan dipilih. Ini kan merupakan kata kerja pasif. Nah, yang selanjutnya mengenai biasanya teks biografi ini menggunakan kata kerja aktivitas mental. Misal, B.J. Habibie sangat mencintai Indonesia sehingga dia kembali ke Indonesia. Nah, kata mencintai ini merupakan kata verba aktivitas mental. Dan yang terakhir, biasanya teks biografi ini memuat banyak sekali kata imbuhan. Misalnya sebelum, atau sesudah, atau mendapatkan. Setelah kita memahami materi yang telah Ibu sampaikan, simak soal evaluasi sebelum kalian kembali ke WAG dan mendiskusikan hal apa saja yang perlu diteladani dalam sebuah teks biografi. Terima kasih.
Bagaimana, sudah selesai menyimaknya? Silahkan, ada yang ingin ditanyakan perihal materi yang tadi? Wow, pertanyaannya keren-keren. Sip, silahkan barangkali ada yang mau jawab. Makasih Gia, ya betul. Salah satunya itu berdasarkan isinya yang tadi telah disebutkan oleh Gia. Oke, sangat bagus pertanyaannya. Apa itu perbedaan biografi dengan biodata? Nah, biografi ini adalah sebuah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan biodata ini termasuk ke dalam autobiografi. Artinya biodata ini ditulis oleh diri sendirinya. Seperti itu. Nah, betul sekali. Jadi anak-anak, biografi ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama berdasarkan sisi penulis, yang kedua berdasarkan isinya, yang ketiga berdasarkan soalan yang dibahas, dan yang keempat berdasarkan penerbit. Yang pertama mengenai berdasarkan sisi penulis dibedakan menjadi 4. Ada autobiografi, biografi, dan autobiografi, yaitu biografi yang menulis. Semua pertanyaan sudah Ibu jawab dan tadi ada tambahan dari Gia, betul sekali. Anak-anak, pertemuan awal Ibu sudah membagikan kelompok kepada kalian. Nah, sekarang silahkan diskusikan apa saja sih yang dapat kita teladani dari teks biografi Syekh Ali Jaber. Kasih waktu untuk diskusi, nanti kita tukar informasi ya, santai tapi teratur. Sudah cukup ya waktu untuk membacanya? Oke, silahkan kelompok 2 dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Bisa kita tukar informasi apabila masih ada yang kurang. Adakah yang ingin disampaikan? Jika tidak ada, Ibu simpulkan pertemuan kali ini. Jadi ingat ya, biografi ialah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi ialah riwayat yang ditulis oleh dirinya sendiri. Untuk melatih kreativitas, peserta didik diberikan tugas melalui Google Classroom untuk mengumpulkan video yang telah diunggah ke akun YouTube yang berisi hal-hal yang perlu diteladani dari seorang tokoh atau dari teks biografi sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye!